Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Mas Rifki, silahkan pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Terima kasih Mas Riki sudah memimpin doa dengan baik. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Padamu negeri, kamu berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Terima kasih. Semoga rasa nasionalisme masih tetap ada di dalam diri kita dan dapat mempererat tali persaudaraan, persatuan dan kesatuan kita di masa pandemi ini. Jadi pada masa pandemi ini kita harus saling tolong-menolong dan gotong royong dalam membasmi dan melawan pandemi COVID-19 ini. Baik, saya cek kehadiran dulu. Hari ini apa ada yang sakit? Masuk semua? Alhamdulillah masuk semua, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah siapkah kita belajar kimia hari ini? Sudah siap buku pelajarannya, buku catatan, LKPD maupun alat tulisnya? Sudah, Ibu. Baik, untuk mengingat materi sebelumnya, pada minggu kemarin kita sudah ketemu belajar tentang materi kimia. Nah, pada pertemuan sebelumnya, materi apa yang kita pelajari? Mas Adit? Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Ya, betul. Minggu kemarin kita belajar tentang keselamatan kerja dalam laboratorium. Mungkin ada yang bisa menambahkan apa saja yang ada di dalam laboratorium. Saya mau menambahkan, Bu. Ya, silakan. Di dalam laboratorium ada alat dan bahan-bahan kimia. Pada bahan kimia ada simbol yang menunjukkan sifat dari bahan kimia tersebut. Oke, good job Sisil. Kamu masih ingat apa yang kita pelajari minggu sebelumnya. Terima kasih Sisil sudah mau menambahkan. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang keselamatan kerja dalam laboratorium. Jadi Ibu ulang ya. Pada keselamatan kerja dalam laboratorium, kita belajar tentang alat-alat kimia beserta fungsinya dan bahan-bahan kimia yang ada di dalam laboratorium yang disertai dengan simbol atau lambang yang menunjukkan sifat dari bahan kimia itu sendiri. Contohnya, pipet tetes.
digunakan untuk mengambil larutan yang jumlahnya sedikit dan dikeluarkan secara setetes demi setetes. Kemudian juga ada bahan kimia amonia, di mana pada botol amonia di situ ada lambangnya, di mana lambangnya di situ menunjukkan sifat amonia itu dapat menyebabkan iritasi apabila terkena pada kulit kita. Nah, anak-anak, pelajaran kita ini itu masih ada hubungannya dengan pelajaran kita minggu kemarin. Kalau kita melakukan praktikum di dalam laboratorium, kita harus menggunakan alat pelindung diri lengkap, kemudian menggunakan alat dan bahan kimia juga. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mempelajarinya juga pada materi metode ilmiah, karena ilmiah ini kita akan melakukan praktikum penelitian ilmiah, di mana penelitian itu dilakukan di dalam laboratorium. Kemudian pada di lingkungan masyarakat banyak orang mengatakan bahwa kalau kita banyak mengkonsumsi gula, maka kita akan mengalami yang namanya penyakit diabetes. Nah, untuk itu Ibu akan memperlihatkan video terlebih dahulu bahwa gula itu bukan faktor utama penyakit diabetes. Silahkan disimak. Mohon maaf karena videonya ini tidak bisa. Jadi Ibu simpulkan secara garis besarnya ya. Nanti mungkin ada pertanyaan, silahkan didiskusikan. Di sini ada yang mengatakan bahwa gula itu bukan penyebab utama penyakit diabetes. Tetapi penyakit diabetes itu disebabkan oleh dua faktor. Ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah bisa berupa faktor genetik atau keturunan. Jadi jika dalam satu keluarga itu ada yang memiliki penyakit diabetes, maka itu bisa diturunkan pada anaknya. Dan faktor yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal di situ bisa berupa pola hidup yang tidak sehat dan suka makan berlebihan yang banyak mengandung karbohidrat, di mana karbohidrat di situ juga ada glukosanya. Nah, dari sedikit gambaran di sini bahwa gula itu bukan penyebab utama penyakit diabetes. Apakah ada pertanyaan dari gambaran yang Ibu berikan? Ibu mau nanya. Ya, silahkan. Deswia. Ibu kenapa masyarakat itu sering bilang kalau gula itu penyebab faktor utama diabetes, itu kenapa, Bu? Nah, itulah banyak masyarakat sekarang itu mengambil kesimpulan sendiri tanpa tahu dasarnya, tanpa tahu ilmunya, dan mereka mengambil kesimpulan tanpa berpikir ilmiah. Padahal jika masyarakat mau berpikir secara ilmiah, maka mereka itu akan mengambil kesimpulan yang benar. Nah, padahal gula itu bukan penyebab utama penyakit diabetes. Jika kita mengkonsumsi gula dengan benar dan sesuai dengan kebutuhan tubuh
dan tidak secara berlebihan, maka gula itu sangat penting bagi tubuh kita. Tetapi jika berlebihan, maka glukosa yang ada di dalam tubuh nanti akan dibentuk akan menjadi energi cadangan. Tapi jika energi tersebut tidak digunakan, kita kerjanya hanya tiduran, maka energi cadangan yang dihasilkan dari glukosa yang ada di dalam tubuh dapat menaikkan gula di dalam darah. Nah, itulah yang dapat menyebabkan kita mengalami penyakit diabetes. Nah, tujuan kita pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang metode ilmiah, sehingga kita akan belajar tentang apa itu metode ilmiah, apa sikap ilmiah, karakteristik metode ilmiah, dan juga langkah-langkah metode ilmiah. Dan juga di sini Ibu juga akan melakukan penilaian, di mana penilaian itu ada afektif, dilihat dari afektif itu adalah sikap, dilihat dari spiritual dan sosial. Nah, di sini. Jadi, kemudian ada psikomotor. Nanti penilaiannya berdasarkan pelaksanaan praktikum, presentasi dan laporan praktikum, dan kognitif dari hasil LKPD dan tes formatif. Nah, kemudian di sini, karena ini video tidak bisa diputar, maka Ibu akan menampilkan gambar tentang es teh. Nah, di sini ada gambar es teh. Ketika kita ingin membuat minuman seperti es teh, biasanya kita menaruhkan gula, begitu kan ya? Nah, untuk menaruhkan gula itu dengan air, baru kemudian kita tambahkan air dingin atau biasa es batu. Mengapa demikian? Ica bisa memberikan jawaban mengapa untuk membuat es teh harus melarutkan gula dengan air panas. Rifkotul. Tubuh. Kalau pakai air panas, maka gula cepat larut. Sedangkan kalau pakai air biasa, gula bisa larut, tapi masih butuh waktu yang lebih lama dibandingkan dengan air panas. Ya, betul. Jadi, kalau kita mau membuat es teh, kita melarutkan gula itu dengan menggunakan air panas terlebih dahulu, tidak menggunakan air biasa. Karena kalau kita menggunakan air biasa, itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan air panas. Nah, mengapa kalau kita pakai air panas, gula itu cepat larut? Coba kalian cari referensi apa pengaruhnya pada saat pelarutan. Silakan mungkin bisa dicari di internet atau sudah ada yang browsing. Saya, Bu. Ya. Tadi saya browsing di internet, Bu. Sumber dari aina1327.blogspot. Mengapa gula cepat larut dalam air panas? Di situ dijelaskan bahwa suhu berpengaruh pada proses pelarutan. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar juga kelarutannya. Itu yang menyebabkan gula mudah larut pada air panas. Oh. Oke, good job, Bintang. Nah, jadi untuk mengetahui suatu masalah, kita itu harus berpikir secara ilmiah, berpikir secara kritis, tidak boleh berdasarkan perkiraan.
Jangan hanya memberikan alasan berdasarkan apa yang belum kita ketahui. Jadi itulah yang disebut sebagai sikap dari metode ilmiah, berpikir kritis. Jadi kalau kita mau menyimpulkan suatu masalah, jangan berdasarkan perkiraan ya. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Salah satunya dengan mengumpulkan data, melakukan percobaan, dan semua itu ada pada materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu metode ilmiah. Ada pertanyaan atau sudah paham? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Baik. Nah, hari ini Hari ini Ibu akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota untuk melakukan diskusi. Pada LKPD di situ sudah ada kegiatan yang harus kalian diskusikan dan presentasikan. Selain diskusi, kalian juga diminta untuk merancang percobaan sederhana tentang pelarutan gula. Nanti masing-masing kelompok membuat PPT dan tiap kelompok juga harus menyiapkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Silahkan kalian diskusi lewat WhatsApp group yang sudah ada, dan untuk diskusi antar kelompok bisa juga lewat forum Jimit ini. Bisa dipahami ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, Ibu. Oke, untuk waktu diskusi Ibu berikan waktu 15 menit, silahkan kalian diskusi. Nah, untuk hemat waktu bisa kalian saling berbagi tugas, ada yang melakukan percobaan, ada yang mengerjakan LKPD. Silahkan kalian diskusi. Kelompok 2 LKPD-nya sudah selesai. Belum. Belum, Nel. Oh iya, kalau pas sudah
tentang materinya, tentang metode ilmiah, langsung praktikum. Ya kan? Iya, kamu Iya, tuh langsung. udah yang Yang metode ilmiah. Udah. Ya ini. Aku mau coba praktek tentang pelarutan garam. Boleh. Air panas, air biasa, garam, sendok, stopwatch. Oke, kalau bisa ditunjukkan itu alat dan bahannya biar temennya tahu. Pakai HP, Bu. Oh ya. kayak ini. Nah, iya. Jadi kamu ngaduknya itu antara air panas dengan air biasa itu harus sama ya cara pengadukannya. Kalau memang cepat semua, kalau biasa ngaduknya biasa gitu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang lainnya silakan dibagi tugas, ada yang praktikum, ada yang mengerjakan LKPD. Mel. Apa? Kamu kelompok gula. Iya, kelompok 4. Yang air panas sama air dingin cepetan mana, Mel? Apa? Oh, yang air panas. Yang air panas itu kan suhunya berpengaruh. Lebih cepetan yang air panas. Kamu berapa? Berapa ya? Ada di sisil 21. Kalau garam, kalau air panas waktunya 28 detik. Kalau air biasa 32 detik. Jadi di situ air panas dan air biasa lebih cepat yang mana itu? Lebih cepat yang air panas, Bu. Air panas, Bu. Oh ya, silakan lanjutkan lagi. Jadi nanti pada saat presentasi dijelaskan itu mengapa lebih cepat air panas dibandingkan dengan air biasa. Kedua, menggunakan yang lainnya juga silakan zat larut, garam halus dan garam ya pada saat itu nanti ya pada saat presentasi ya penjelasannya. Yang lain sambil lalu juga diskusinya di grup.
Ica, Iya, Mel. yang di kelompok kamu apa yang mau presentasi? Oh, di kelompokku itu Desvia nanti. Oh, Punyamu udah selesai, Mel. Ini yang air biasa ini. Oke, silakan saling diskusi antar kelompok ya, Nak ya. Apa yang kurang paham bisa ditanyakan dengan kelompok yang lain. Ica, Ya. Ica. Yang volume pelarut hasilnya kirim ya WA. Oh, oke. Bentar. Oke. Diskusi nanti selesai jam setengah 11 lebih 8 menit ya, jadi 10.38. Silahkan saling diskusi. Kalau zat pelarut itu garam kasar 1 menit, kalau garam halus 28 detik. Jadi lebih cepat yang mana itu? Garam yang halus, Bu. Lebih mudah terlarut. Ya, garam yang halus. Nah, nanti kenapa itu bisa cepat larut yang halus ketimbang yang kristal, kan begitu. Jadi silakan didiskusikan dengan kelompok ya. Bisa Ya, Bu. diskusi dengan kelompok yang lain juga. Mungkin kelompok 2 mau bertanya hasil praktikumnya kelompok 3 dan seterusnya. Ibu mau tanya, Ya, nanti yang presentasi semua kelompok, Bu. yang presentasi nanti perwakilan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Di sini yang praktikumnya gula kelompok berapa? Kelompok 1 sama 4. Bu. Oke, kelompok 1 dan 4. Jadi nanti diharapkan kelompok 1 dan kelompok 4 ada diskusi ya pada saat presentasi. Kemudian kelompok 2 dengan kelompok 3 berarti ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Ibu.
Sudah selesai? Iya, Bu. Sudah apa belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah selesai semua diskusinya, sekarang waktunya kita presentasi. Nanti kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusinya, nanti kelompok 4 menanggapi karena percobaannya sama-sama gula. Kemudian nanti dilanjut kelompok berikutnya 2 dan 3, nanti salah satu kelompok saling memberikan tanggapan. Begitu ya. Baik, silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin memperhatikan tentang pelarutan gula dalam air. Permasalahannya, metodenya. Metode ilmiah merupakan suatu proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik agar dapat memutuskan suatu permasalahan hingga diperoleh kebenaran yang objektif, serta dihasilkannya suatu kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti dan tersusun secara sistematis. Bersifat ilmiah, artinya penelitian bersifat rasional, dilakukan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan fakta yang diperoleh secara valid dan kebenarannya bersifat objektif. Langkah-langkah metode ilmiahnya. Yang pertama, observasi awal. Yang kedua, identifikasi masalah, hipotesis, melakukan percobaan, analisis, kesimpulan, dan laporan. Pelarutan gula dalam air. Yang pertama, observasi awal, pelarutan gula. Identifikasi masalah. Mengapa gula larut pada air panas? Yang ketiga, hipotesis suhu. Hipotesis. Suhu berpengaruh pada pelarutan gula. Yang keempat, variabel. Variabel ada 3 macam, variabel bebas, terikat, dan kontrol. Yang bebas jumlah zat pelarut, sedangkan yang terikat waktu, dan yang kontrol suhu, volume, dan faktor pengajukan jumlah zat pelarut. Percobaan. Alat, ada sendok, stopwatch, dan gelas. Sedangkan bahan ada gula kristal, gula halus, dan air. Langkah kerja, siapkan alat dan bahan. Lalu siapkan air dalam gelas, kemudian masukkan gula, aduk gula dengan sendok, catat waktunya, ulangi untuk yang lainnya. Tabel pengamatan. Untuk faktor pelarutan gula, berdasarkan suhunya ada panas dan yang biasa. Untuk panas, waktunya 21,02 detik atau sekon. Sedangkan yang biasa, waktunya 42,33 sekon. Untuk faktor zat terlarutnya, ada yang kasar dan ada yang halus. Untuk yang kasar, waktunya 23,21 sekon dan yang halus 4,36 sekon. Untuk volume pelarutnya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Yang banyak, 9,13 sekon dan yang sedikit 13,06 sekon. Untuk pengadukan, ada yang diaduk dan ada yang tidak diaduk. Untuk yang diaduk, waktunya 12,22 sekon dan yang tidak diaduk waktunya 14 menit, 12,3 sekon. Analisis
Perbandingan waktu. Masing-masing waktu setiap faktor berbeda. Untuk suhu panas 21,02 detik, sedangkan suhu biasa 42,33 detik. Jadi, suhu semakin tinggi, pelarutan semakin cepat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi kelarutan gula yaitu suhu, zat terlarut, volume, pengarut, dan pengadukan. Kesimpulan, semakin besar suhu, semakin besar kelarutan. Semakin kecil zat terlarut, semakin mudah larut. Semakin banyak zat pelarut, semakin cepat. Dan yang terakhir, pengadukan mempercepat pelarutan. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau menambahkan. Ya, silahkan. Dari kelompok 4, waktunya sedikit berbeda dengan kelompok 1. Kemungkinan hal tersebut disebabkan karena faktor pengadukan yang tidak sama. Kalau boleh tahu dari kelompok 4, berapa waktu yang diperlukan? Katanya kan sedikit berbeda dari kelompok Ya. larut air. Untuk yang airnya sedikit butuh waktu 12,52 detik. Sedangkan yang airnya banyak butuh waktu sekitar 8,56 detik, Bu. Karena pada kelompok 4, gelas yang digunakan lebih besar daripada gelas yang digunakan kelompok 1, sehingga waktunya tidak sama dan pengadukannya mungkin juga tidak sama. Ibu, maaf, mic-nya agak on. Oh ya, baik. Terima kasih untuk tanggapan dari kelompok 4. Tanggapannya juga sudah bagus ya. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Untuk kelompok 2, siapa yang akan mempresentasikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil percobaan kelompok kami, metode pelarutan garam dalam air. Untuk kelompok 2, tidak ada PPT-nya? Mungkin yang pakai laptop dari kelompok 2 bisa mempresentasikan, kemudian nanti dari Lintang yang akan membacakan. Olive-nya keluar, Bu, dari Gmail. Metode ilmiah. Kita pakai laptop apa HP? Pakai laptop, tapi filenya nggak ada di saya. Oh, begitu. Ya, monggo silakan. Metode ilmiah. Metode ilmiah dalam bahasa Inggris dikenal sebagai scientific method adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu dicari jawaban atau solusinya. Proses berpikir ilmiah dalam metode ilmiah tidak berangkat dari sebuah asumsi atau kesimpulan. Proses berpikir untuk memecahkan masalah lebih berdasar kepada masalah nyata. Untuk memulai suatu metode ilmiah, pertama-tama harus dirumuskan masalah apa yang sedang dihadapi dan sedang dicari pemecahannya. Rumusan permasalahannya ini akan menuntun proses selanjutnya. Pelarutan garam dalam air.
1. Observasi awal pelarutan garam. 2. Identifikasi masalah mengapa garam larut pada air. 3. Hipotesis, suhu, jumlah zat pelarut, zat terlarut, dan pengadukan berpengaruh pada pelarutan garam. 4. Variabel, variabel bebas, jumlah zat pelarut, variabel terikat, waktu, variabel kontrol, suhu, volume, dan faktor pengadukan, jumlah zat terlarut. Rancangan percobaan. Alat 1. Sendok, 2. Stopwatch, 3. Gelas. Bahan garam kristal atau garam kasar, 2. Garam halus, 3. Air. Langkah kerja. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Siapkan air di dalam gelas. 3. Masukkan garam. 4. Aduk garam dengan sendok. 5. Catat waktunya. 6. Ulangi untuk yang lainnya. Tabel pengamatan. Waktu, faktor-faktor pelarut garam, waktu larut. Suhu, faktor suhu. Menggunakan air panas, waktunya 28 detik. Menggunakan air biasa, 32 detik. Faktor zat terlarut. Menggunakan garam kristal, waktunya kurang lebih 1 menit. Menggunakan garam halus, 28 detik. Faktor volume pelarut. Menggunakan air banyak, waktunya 20 detik. Menggunakan air sedikit, waktunya 30 detik. Faktor pengadukan. Diaduk, waktunya 24 detik. Sedangkan kalau tidak diaduk, di atas 10 menit. Analisis. 1. Perbandingan waktu. Masing-masing waktu setiap faktor berbeda. Untuk suhu panas 28 detik, sedangkan suhu biasa 32 detik. Jadi suhu semakin tinggi, pelarutan semakin cepat. 2. Faktor yang mempengaruhi kelarutan gula, suhu, zat terlarut, volume pelarut, dan pengadukan. Kesimpulan, semakin besar suhu, semakin besar kelarutan. Semakin kecil zat terlarut, semakin mudah larut. Semakin banyak zat pelarut, semakin cepat gula larut. Pengadukan mempercepat pelarutan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Mungkin ada yang mau menambahkan? Saya, Bu. Yang percobaannya Di sama? kelompok Baik, saya, silakan. di kelompok saya ada tambahan. Untuk pelarutan gula pada air biasa lebih lama dibandingkan dengan air panas. Kemudian yang pada pengadukan, untuk garam kristal itu tidak larut, Bu, meskipun ditunggu sampai lama. Karena tidak ada pengadukan, sedangkan yang diaduk dapat larut. Meskipun lebih lama dibandingkan dengan yang garam halus. Oke, terima kasih untuk tanggapannya dari kelompok 2 ya. Ibu, Ya, saya Bu. mau tanya. Iya, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, saya mau tanya, Bu. Kan yang di praktikum itu kan ada gula dan garam. Nah, apa aja sih, Bu, yang faktor-faktor untuk pelarutan garam dan gula? Nah,
apa yang sudah kalian lakukan di situ untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan gula dan garam itu sama. Bisa dari yang pertama suhu, yang kedua jumlah zat terlarut, yang ketiga bisa berdasarkan volume atau jumlah zat pelarutnya. Kalau yang tadi zat terlarut ya. Kemudian juga ada faktor pengadukan. Jadi untuk mengetahui perbedaannya, kita bisa melihat pada waktu proses kelarutan garam dan gula, lama tidaknya gula dan garam larut dalam air. Bagaimana? Mungkin ada tanggapan lagi dari kelompok yang lain? Saya, Bu. Iya. Saya dari kelompok 4 untuk faktor pengadukan pada kelarutan gula dan garam. Kecepatan pengadukan juga berpengaruh pada kelarutannya. Jika pengadukannya dilakukan dengan cepat, maka waktunya juga cepat, begitu juga sebaliknya. Kalau pengadukannya lambat, maka pelarutannya baik gula dan garam juga lambat. Oke, ya bagus sekali tambahan dari kelompok 4. Kecepatan pengadukan pada proses percobaan yang tadi kalian lakukan untuk kelarutan gula dan garam dalam air berpengaruh, pengadukannya sangat berpengaruh dalam proses kelarutan. Nah, kemudian Ibu mau menambahkan tadi ada variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Nah, variabel itu ada 3. Apa itu variabel bebas? Nah, variabel bebas itu yang memiliki perbedaan dalam setiap objek yang kita amati. Itu perbedaan antara variabel bebas. Nah, kalau kontrol, apa itu? Variabel yang menjadi acuan dan sama pada setiap objek. Jadi situ kan misalkan pakai air dingin, air biasa, dan air panas. Yang kita pakai kan tempatnya sama, misalkan gelas. Nah, jadi itu adalah variabel terkontrol. Jadi wadahnya. Kemudian misalkan kita melarutkan gula untuk gula halus dan gula kasar. Kemudian pada saat pengadukan juga airnya kan sama. Nah, jadi itu juga bisa dijadikan sebagai variabel kontrol. Nah, untuk variabel terikat di sini adalah variabel yang diamati dan mengalami perubahan dalam percobaan. Berarti yang kita amati pada percobaan itu apa, Della? Untuk mengetahui kebenaran suatu masalah, kita tidak boleh langsung menyimpulkan sendiri, tetapi harus dengan pemikiran ilmiah. Bukan, Della. Yang Ibu tanyakan tadi untuk variabel terikat, variabel yang kita amati pada saat percobaan. Apa itu? Yang kita amati pada saat percobaan, mungkin ada yang bisa jawab? Ya, Berli? Gula sama garamnya, Bu. Gula sama garamnya. Kemudian yang kita amati itu adalah waktu. Jadi yang kita amati itu kan adalah waktu. Kita mengamati waktu pelarutannya dengan cara menggunakan stopwatch. Kan gitu. Oke, bagus sekali untuk presentasi hari ini dari kelompok 1 dan kelompok 3 yang sudah mewakilkan. Mari kita beri tepuk tangan, applause untuk keberaniannya dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Nah, untuk mengetahui untuk pada pelajaran hari ini setelah dilakukan presentasi dan diskusi, mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk membuat kesimpulan. Ya, Della? Ya. Dalam proses pembelajaran ini dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mengetahui kebenaran suatu masalah, kita tidak boleh langsung menyimpulkan sendiri, tetapi juga harus dengan pemikiran ilmiah.
Ya, jadi jika ada suatu permasalahan, kita itu tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sendiri tanpa kita tahu dasarnya. Makanya itu kita harus berpikir secara ilmiah. Nah, coba di sini perhatikan, karena metode ilmiah itu adalah proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol. Jadi di sini metode ilmiah berangkat dari suatu permasalahan yang perlu kita cari jawaban atau solusinya, sehingga proses berpikir ilmiah dalam metode ilmiah tidak berangkat dari sebuah asumsi atau kesimpulan. Nah, proses berpikirnya untuk memecahkan masalah berdasar pada masalah nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan untuk alur dalam metode ilmiah, di situ ada eksperimen, di sini ada pengamatan dulu, kemudian eksperimen, kemudian kita mencari, menganalisis dari data yang kita peroleh pada saat percobaan. Nah, sikap-sikap ilmiah itu apa saja? Di sini ingin tahu, kritis, terbuka, objektif, jujur, optimis. Nah, dan yang paling penting itu adalah disiplin dan teliti. Sedangkan untuk karakteristik metode ilmiah di sini bersifat kritis dan analitis. Artinya metode menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk pemecahan masalah yang sedang dialami. Nah, kemudian langkah-langkahnya apa saja? Jadi di sini kita harus merumuskan masalah, kemudian setelah merumuskan masalah, kita membuat rumusan hipotesis, di mana hipotesis itu adalah jawaban sementara. Kemudian kita menyusun kerangka teori, menyusun instrumen, mengumpulkan data, kemudian baru kita mengumpulkan data dari hasil pengamatan eksperimen, kemudian kita analisis dan kita buat kesimpulan. Bagaimana, Mas Adit? Kita hari ini belajar tentang apa? Pada hari ini kita sudah belajar tentang metode ilmiah berupa sifat dan karakteristik metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, dan juga melakukan percobaan tentang faktor pelarutan gula dan garam dalam air. Oke, good job. Nah, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pertemuan hari ini yaitu kita bisa mengetahui metode ilmiah yang berupa sifat dan karakteristik metode ilmiah, langkah-langkah metode ilmiah, dan percobaan untuk membuktikan suatu permasalahan sehingga kita berpikir secara ilmiah, tidak hanya berdasarkan perkiraan atau asumsi. Baik, anak-anak, untuk pertemuan hari ini sangat luar biasa. Jangan lupa untuk hasil percobaan, kalian buat laporan percobaan sebagai tugas portofolio. Nanti dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan minggu depan, karena materi bab 1 sudah selesai, minggu depan kita akan melakukan penilaian harian. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengambil banyak pelajaran dan mengaktualisasikan pengetahuan kalian dalam kehidupan sehari-hari. Dan jadi karena masih dalam masa pandemi, jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Mas Bintang, silahkan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu akhiri pelajaran hari ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Ibu. Jangan lupa belajar ya, minggu depan penilaian hadiah. Ya, aduh. Nanti. Ya, Bu. Ya, Ibu.